Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kita kembali dipertemukan di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pengajian tahsin kita, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid ataupun sesuai dengan hukum-hukum yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in, pada para ulama, dan sampai dengan saat ini kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan bagaimana yang Allah ajarkan, yaitu dengan ilmu tajwid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji salah satu surah yang juga sangat sering ya dibaca-baca ataupun diulang-ulang, baik di luar salat ataupun di dalam salat, yaitu surah Ad-Duha. Ini nanti coba kita praktekkan hukum-hukum yang telah kita pelajari, yaitu mengenai tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian juga sifat-sifat huruf yang ada pada surah Ad-Duha ini. Yang pertama adalah surah Ad-Duha ini terdiri daripada sekitar 11 ayat ya, dari Wad-Duha kemudian sampai dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, yang pertama adalah pada bacaan Wad-Duha ya. Ini sering kita dapatkan ya, dalam kajian kita ini harus kita sampaikan di awal bahwa kita nanti akan mengkaji tentang kesalahan-kesalahannya. Nah, bukan kita mencari kesalahan, tapi memang agar kita tahu yang benar ya, kita harus tahu yang salah dulu, Pak ya. Jadi sering dalam membaca Wad-Duha ya, ini kita kadang-kadang bertukar, Pak ya, tertukar antara huruf. Misalnya kita tulis ya di sini pada bacaan Wad-Duha, Wad-Duha, sering salah di sini. Nah, pada huruf Dhad ini. Kenapa sering salah? Karena dalam bahasa Arab itu ada dua, Pak ya, yang agak dekat-dekat itu ada Dhad dan ada Dha ini. Nah, ini sering salah kita. Kadang kalau kita baca Wad-Duha dengan Dha ini. Nah, kalau kita baca Wad-Duha dengan Dha ini sudah tidak ada arti. Yang dasar artinya adalah demi waktu duha, artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha, yang menandakan bahwa waktu duha itu waktu yang mulia. Maka kita baca dengan Wadh-Duha. Wadh-Duha. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau ini lidah kita ya, Dhad itu dibaca dengan samping lidah, Pak ya, dengan tepi lidah. Dha dengan samping dia dibacanya. Sedangkan huruf Dha ini itu dibaca dengan ujung lidah. Nah, artinya apa? Ini huruf tepi lidah ya, sedangkan ini adalah huruf ujung lidah. Nah, ini makhraj hurufnya, tempat keluarnya. Artinya
satu yang dhad yang pertama ini keluar dari tepi lidah makhrajnya, berbeda dengan huruf dha yang keluarnya di ujung lidah. Jadi kalau kita baca waw itu dengan ujung lidah bacaannya. Tapi yang benarnya adalah kita baca dengan samping lidah. Wadduha. Bagaimana cara baca huruf dhad yang benar? Tepi lidah, samping lidah, ya, kita angkat dan tempelkan ke geraham atas. Dha, ya. Huruf dhad itu ada dua tempat, artinya ada dua anggota bagian mulut kita yang bermain, yang bergerak. Samping lidah, tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, itu pada huruf dhad. Sedangkan pada huruf dha itu ujung lidah, ya, ujung lidah kita, ujung ini kita temukan, kita sentuh ujung lidah itu, sentuhkan dia ke ujung gigi seri atas. Nah, ini kalau benar kita baca tidak akan bertukar, ya, tidak akan huruf yang jadi yang seharusnya di tepi kita baca di tengah, di ujung lidah. Nah, kemudian yang juga sering kita dengar dalam membaca wadduha, nah ini kita kadang-kadang terpengaruh dengan huruf dhad, Pak, ya, di awal itu. Huruf waw itu huruf yang bacaannya tipis, ya, bukan wo tapi wa. Ini sering kita dengar wo dibacanya, bukan yang benarnya adalah wa tapi dibaca wo. Kenapa wo? Karena terpengaruh dengan huruf dhad yang tebal. Nah, sehingga jadinya kadang-kadang kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wadduha. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan, hampir kadang-kadang di setiap kita itu membaca seperti itu. Bahkan kamangat lagi nya, ya, sudah mudah seperti itu, ya. Artinya kita terbawa oleh huruf dhad yang tebal ini. Padahal waw tipis. Nah, maka caranya adalah tipiskan kembali waw. Waddu, jangan dibaca waddu, waddu. Nah, sehingga ada perbedaan antara huruf tebal dengan huruf tipis. Kemudian ha. Nah, ini kalau ha ini saya rasa mungkin tidak ada yang salah, karena kita sudah bisa bedakan antara ha dengan ha. Nah, namun ada yang sering salah di sini adalah apa itu? Nah, kadang-kadang kita munculkan ini di ujung. Ya, ada hamzah di ujung. Nah, ini sering kadang kita dengar. Apalagi kalau di ayat-ayat yang ujungnya itu ada huruf mad, ya, ada huruf panjang. Jadinya apa? Wadduha. Nah, lahi hamzah ba ujung bacut. Sabbihisma rabbikal a'la wal-laili idza saja. Nyoba karena kita ketika kita berhenti, ya, itu lahir huruf yang lain, yaitu huruf hamzah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita baca huruf mad, kita tidak turunkan suara, tapi kita bawa terus lurus dia. Artinya tidak kita rendahkan suara di ujung. Wadduha. Ya, tidak boleh seperti itu bacanya. Di ujungnya harus kita turunkan. Wadduha, ha. Jadi gadah gerobek sampai ketika kita baca lahir huruf yang lain, khususnya huruf hamzah. Nah, kalau seperti itu kita baca itu sudah bertambah huruf. Nah, makanya ini perlu diperhatikan nanti ketika membaca wadduha ini, waw jangan tebal, dhad itu harus betul, jangan dibaca seperti bacaan dha. Kemudian ha juga jangan sampai lahir huruf hamzah di depannya. Kemudian lanjut ayat sesudahnya, wal-laili idza saja, ya. Ini juga sama. Kalau di sini ini tidak masalah. Karena lam ini huruf tipis, Pak, ya. Lam ini huruf tipis, waw juga huruf tipis. Ini biasanya tidak terbaca wal, tapi memang wal. Biasa yang salah itu di sini. Karena ada huruf tipis, ada huruf tebal. Ini sama-sama tipis. Kalau sama-sama tipis biasanya kita nggak jadi masalah. Wal-laili idza saja, ada alifnya.
Nah, ini juga yang jadi masalah. Nah, itu ada dua huruf yang dekat, Pak. Ada za dan ada zai ini. Nah, ya, ini kalau ini za ini dal yang bertitik, ini ra yang bertitik. Bacaannya berbeda juga. Ya. Kedua-duanya memang huruf yang keluar dari ujung lidah. Nah, dia fokusnya itu di ujung lidah. Tetapi berbeda. Apa yang berbeda? Kalau huruf zai ini dia Pak berangin, ada desisnya. Z, z, sama dengan kita baca huruf sin, ya. Sa, za, so, itu sama 3 huruf. Ya, ujung lidah, letakkan ujung lidah di belakang gigi seri atas dan bawah, jangan menyentuh gigi. Itu pada huruf zai. Sedangkan pada huruf za, ya, ini ujung lidah kita itu kena dengan ujung gigi seri atas. Za, gigit dia. Posisi ujung lidah ketika kita baca huruf za ini, ujung lidah itu tergigit. Za. Ya, letakkan dia di ujung lidah letakkan di ujung gigi seri atas. Nah, ini biar membedakan antara za dengan za. Dan yang paling nampak perbedaannya pada desis. Za tidak ada desis, Pak. Ya. Jadi kalau kita baca siratal lazi, itu salah, fatal itu. Berubah huruf. Siratal lazi. Nah, itu yang baru betulnya. Di sini juga sama. Wal-laili idza, jangan dibaca wal-laili iza. Nah, kalau berangin itu berubah hurufnya. Tapi kalau tidak berangin, betul itu dibaca sebagai dia huruf za. Kemudian wal-laili idza saja, ini nggak ada masalah. Nah, cuma sama juga seperti yang di atas, Pak, ya. Itu jangan sampai ada lahir hamzah di belakang. Jadi bacanya turunkan suara di ujung. Wal-laili idza saja. Ya, jangan dibaca wal-laili idza saja. Nah, kalau dipotong di ujung seperti itu akan lahir huruf yang lain, yaitu huruf hamzah. Lanjut. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuka wa ma qala. Yang pertama huruf mim, ini mudah sekali, kita tinggal buka tutup mulut saja. Ma, ya. Waw juga demikian, waw tinggal monyongkan bibir. Ma wadda'aka. Nah, di sini yang agak jadi masalah nanti pada huruf ain. Ain itu seperti yang pernah kita sampaikan, kesalahan fatal ketika kita baca ain itu kita bawa dengan hidung, Pak. Ketika kita baca itu masuk ke hidung. Iyyaka itu ke hidung itu. Padahal huruf ain itu keluar di tengah tenggorokan di sini, Pak. Di jakun ini. Jadi ain itu di sini dia tempatnya, bukan di hidung. Jadi ketika kita baca ma wadda'a ya, bukan nah, ini sering juga, ya. Kita kadang-kadang terbawa ain itu ke hidung. Kemudian huruf kaf, ini ada 2 tempat huruf kaf, kita jelaskan terus sekalian. Nah, kesalahan yang sering juga terjadi ketika kita baca kaf itu kadang-kadang kita baca terlalu berangin. Lahir anginnya. Seperti orang baca di Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Karena memang ya huruf kaf itu ada angin, Pak, ya. Ada angin huruf kaf. Tetapi angin itu akan nampak ketika dia sukun. Misalnya kita baca ak, ya, ak nana ak.
ketika dia sukun ataupun mati. Tapi kalau dia dalam keadaan berbaris, baik itu fathah, kasrah dan dhammah, maka anginnya itu tidak nampak. Maka ketika kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, jadi tidak ada angin, ya. Wadda'aka rabbuka. Di mana tempat keluar huruf kaf? Itu mudah sekali, di pangkal lidah. Ya, di dasar lidah kita angkat pangkal lidah, naikkan ke langit-langit atas. Ka. Itu apa namanya? Makhrajnya itu di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Itu pada huruf kaf. Kemudian wama qala, ya, qala. Ini juga sama huruf qaf. Makhraj kaf ini dengan huruf kaf dengan qaf, ini juga bisa kita bilang hampir berdekatan, tapi beda, ya. Kalau kaf ini dia agak ke depan, Pak. Sama-sama pangkal lidah. Ini dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah. Dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Huruf kaf itu dia tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena dia bukan huruf tebal. Ka mudah. Ya, lagi kita baca ka di dalam huruf kita, baik itu bahasa Aceh maupun bahasa Indonesia, kan ada huruf K, ya. Nah, itu sama persis, tidak ada beda. Nah, tapi kalau huruf Qaf ini tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Arab cuma ada. Bedanya bagaimana? Qaf itu agak lebih dalam. O bacaannya, bukan O lebih tebal. Nah, jadi kaf agak ke depan, qaf lebih di belakang. Bedanya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging, itu keluar huruf qaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang sudah bertulang, itu keluarnya huruf kaf. Nah, jadi langit-langit kita ada dua bagian, Pak. Ya, kalau kita lihat, kita buka mulut, mbak anik lidah yang gantung-gantungnya, di situ itu masih berdaging, ya. Tapi kalau sudah ke depan ini sudah di rahang ini, itu sudah bertulang. Nah, jadi kalau pangkal lidah kita angkat kena dengan bagian dalam, itu keluar qaf. Kita angkat kena bagian agak ke depan, itu keluar huruf kafnya. Jadi bedanya sedikit saja. Nah, kemudian tidak ada masalah lain, ya, di ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Walal akhiratu, itu dia panjang, Pak, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini juga tidak banyak masalahnya, cuma ada huruf kha, ya, yang harus kita perhatikan. Ini huruf tebal, jadi jangan kita baca dengan walal akhi. Nah, itu tipis sekali. Ada tebalnya sedikit. Walal akhi, agak tebal bacaan hurufnya. Nah, kemudian, ya, antara lam ini dengan hamzah itu jangan digabung, Pak. Walala. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada bacaan dalam qiraat yang lain itu menggabungkan bacaan itu. Walala khiratu khair, walala, itu bacaan lain. Nah, jadi kalau kita baca itu harus jelas. Walal ya. Habis dulu lamnya dua huruf la, dengan lam baru lahir huruf hamzah. Walal Kalau qiraat yang lain ada yang membaca walalakhiratu. Nah, itu lain, ya. Tapi makanya kalau kita salah baca itu dekat-dekat dengan qiraat orang lain. Nah, jadi nantinya bercampur qiraatnya. Kemudian huruf ra di sini. Huruf ra itu huruf tebal juga. Walal akhiratu khiratu, juga sama, jangan dibaca dengan tipis.
khairul laka minal ula. Ini hamzah jelas. Jangan kita baca seperti waw. Minalula. Harus minal ula. Itu biar lebih sempurna bacaannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, sama juga ini. Wala sawfa. Nah, ini di saw. Sin di depannya ada huruf waw. Nah, ini kalau dalam istilahnya ada namanya lin, ya, mad len. Nyatanya begah mad len. Jadi bacanya itu jangan wala saw. Wala saw, bukan saw tapi saw. Ya, beda antara kita baca harakatnya itu agak ke o, agak ke e, ya, dengan harakatnya lebih sempurna sa. Wala sawfa, bukan wala saw. Nah, itu beda, dibedakan nanti, ya. Wala sawfa yu'tika. Nah, ini yu'tika juga sama, ada huruf ain, ya. Kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi juga ain itu dibaca dengan tengah lidah, jangan kita baca dengan hidung. Wala sawfa yu'tika. Nah, huruf ta, Pak, ini huruf tebal. Jangan kita baca ti. Tati itu bukan to. Li dan tu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ra tebal juga. Nah, di sini ada satu sering kesalahan. Nah, ini ada huruf ta, Pak, ya. Ada huruf ta dan ada huruf ra. Sering kadang-kadang kita dapatkan dibaca fatarda. Nah, ta-nya itu berubah menjadi agak lebih ke o. Ya. Yu'tika rabbuka fatarda. Sama juga dengan di atas tadi di wadduha. Kenapa? Karena terpengaruh kita dengan huruf ra yang tebal, padahal huruf ta itu tipis. Nah, jadi bacaannya harus tipiskan huruf ta dulu, baru tebalkan huruf dhad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan fatarda. Nah, itu perbedaannya, ya. Coba kita baca dulu nih sebelum kita hapus, ya. Kita baca sama-sama dari ayat pertama. Wadduha, sama-sama. Ya, diperhatikan, Pak, ya, huruf dhad itu bedakan dengan huruf dha, ya. Wadduha. Ya. Wal-laili idza saja. Ya, di ujung itu jangan kita potong habis, ya. Jangan turunkan. Wal-laili idza saja. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ain diperjelas lagi, jangan sampai masuk ke hidung. Tadi qaf agak terdengar agak tipis sedikit, ya. Qaf ini lebih tebal, Pak. Ya, jangan dibaca qala. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
qala, betul. Walal jelas lamnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Wala saw. Ini saw diperhatikan. Jangan dibaca saw. So ya, baik so. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saw, sin ya. Saw bukan so. Wala sawfa yu'tika rabbuka fata. Tak tipis, ra tebal. Rabbuka fatardha. Sama-sama dari awal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sekali lagi Pak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, kita lanjut terus. Ya, kemudian apa lagi ayatnya? Alam ya. Alam yajidka yatiman yatimam fa'awa. Panjang. Ya, ini perhatikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini diperhatikan ya. Yang pertama pada kata alam ini Pak ya. Kata alam ini ya sebenarnya itu adalah dua huruf yang berbeda ya, a dengan lam. A sendiri plus lam. Yang artinya apa? Tidakkah ya. Kalau kita bahasakan tidakkah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ataupun tidakkah Tuhanmu mendapatkanmu seorang anak yatim kemudian dia membimbingmu ya. Jadi kata-kata alam itu sebenarnya dua huruf yang terpisah. A sendiri, lam sendiri. Nah, kemudian ya, ada satu lagi kata-kata alam yang gabungan. Alamun. Ini artinya apa? Artinya sakit, Pak ini. Kalau ini bukankah ya, tidakkah ataupun bukankah? A ini pertanyaan, lam itu menafikan, meniadakan, bukankah. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati, Pak. Ya, kalau kita baca alam itu salah cara baca, intonasi cara baca salah, itu akan berbeda kepada maknanya. Ya, seperti kita bertanya kepada orang, kita bertanya dengan intonasi pernyataan, Pak. Katanya behaba. Orang hana mafhum kan? Dengan bahasa kita, bahasa sudah benar, tapi intonasi yang kita gunakan, kita mau tanya, tapi yang kita gunakan intonasinya pernyataan, lagi tak pegah. Padahal datanya pertanyaan atau pernyataan itu. Nah, ini juga jadi perhatian kita kalau membaca Al-Quran. Nah, kalau kita baca alam, ini pertanyaan, Pak. Ya, ini pertanyaan. Kalau ini pernyataan, bedanya, ya, pernyataan. Maka ketika kita baca alam di sini harus ada intonasi yang benar. Alam yajid, alam. Tapi kalau kita baca datar, alam itu ini baca maksudnya sakit.
Ya, alamun sakit, bukan alam pertanyaan. Sama juga seperti ini akhir ayat daripada surah At-Tin, Pak ya. Wat-tini waz-zaitun, alaysa apa ayatnya? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa di situ juga pertanyaan. Pertanyaan. Tapi kalau kita baca datar, dia tidak akan nyambung. Ya, jadinya jadi pernyataan. Maka harus kita baca dengan alaysa Allah, alaysa Allah. Ini bukan irama, tapi memang ini intonasi dalam membaca Al-Qur'an. Intonasi dalam bahasa. Ya. Jadi di sini kalau kita baca alam yajidka yatiman fa'awa, itu salah bacaannya. Bagaimana yang benar? Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ya, itu dibedakan nanti antara intonasi pertanyaan dengan pernyataan. Gimana? Tulisannya sama, Pak. Tulisannya sama, cuma intonasi bacanya. Alam, kalau kita baca alam ini seperti ada pemisah antara a dengan lam. Alam. Tapi kalau alam yajid, alam. Jadi tidak ada, kita nampakkan seperti ada pemisah antara a dengan lam. Ya, intonasinya saja. Pada letak pada intonasi, artinya bukan irama ya, tapi memang cara kita menampakkan bahwa ini pertanyaan loh, ini bukan pernyataan. Nah, seperti itu. Jadi tidak. Kalau tulisan sama. Nah, makanya ini jadi kadang-kadang kita terbaca sama-sama saja kalau kita tidak perhatian. Nah, ya. Kemudian di ayat yang sama juga alam yajidka, ada jimnya di sini, ada dal, itu qalqalah ya. Alam yajidka. Ini qalqalah sughra, Pak. Qalqalah yang berada di tengah kata. Jadi jangan berhenti. Alam yajidka, itu salah kalau berhenti. Ya. Kita jalan terus. Alam yajidka. Jangan kita baca alam yajidka, itu salah. Ini qalqalah sughra, jalan terus bacaannya. Yatiman, ini tanwin bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa, maka didengungkan lama. Yatiman fa'awa, ya, fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, ya, wa wajadaka juga sama ya. Ini dibedakan, ada dua waw, ada dua waw dan ada waw wajada. Wa wajadaka ini 6 harakat, sama dengan walad dhalin, mad lazim dibaca 6 harakat. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini juga sama intonasinya. Ini fa dengan hada berbeda, Pak ya. Ini fa plus hada. Ya, bukan fahada. Kalau fahada artinya apa? Fahdun itu artinya singa, Pak. Ya. Fihdun itu Fahd. Maka Raja Fahd itu raja singa ya. Raja Fahdun ini namanya singa. Nah, ini artinya singa. Maka jangan kita baca sama-sama, jangan kita baca datar ya. Harus kita bedakan fa dengan hada. Dhallan fahada. Kan beda ya dengan fahada. Sama juga dengan alam fahada. Beda intonasi juga bacanya. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, kemudian lanjut. Wa wajadaka
ailam fa'aghna. Ini enggak ada masalah di sini ya. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Nah, ini kalau ini enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Karena walaupun kita baca datar, dia tidak akan melahirkan makna yang lain. Kalau fahada ini ada makna lain. Ya. Kalau kita baca dengan cara berbeda akan terbawa kepada makna yang lain. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari sini fa ammal yatima fala taqhar. Ini yang pertama ada huruf fa, ini dibaca dengan berangin, Pak. Ya. Kemudian mim ini ada tasydid ya. Nah, jadi bacaannya wajibul gunnah. Agak lama gunnahnya, Pak. Fa'ammal. Jangan dipercepat ya. Jadi agak lama gunnahnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, ini tidak ada masalah juga. Yang penting ta pada yatim jangan terlalu berangin ya, jangan dibaca yati ti tapi ta biasa, ta ti tu tidak terlalu berangin. Fala taqhar. Nah, ini sama lagi dengan yajid tadi. Nah, sama dengan ini, Pak. Taqu qalqalah, tetapi qalqalahnya bukan di ujung, bukan di akhir, tapi di tengah kata. Maka cara bacanya jangan berhenti. Jangan dibaca fala taqhar. Taqhar itu salah. Jalan terus. Fala taqhar. Fala taqhar. Taqhar bukan taqhar. Nah, kalau berhenti sudah salah cara bacanya. Kemudian wa ammas sa'ila ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Sama juga di awal itu ada tasydidnya wa lama gunnahnya, Pak. Wa ammas ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama, itu disebut dengan mad wajib, dibaca sepanjang 5 harakat. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, juga sama, ini tidak ada masalah. Yang penting di ujung-ujung ini Pak tebal ya. Ini ada huruf ra yang sukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang fathah. Taqhar, jangan taqhar. Taqhar. Tanhar, tebal, bukan tanhar. Ya, ini bedakan antara tebal dengan tipis. Dan ayat yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ini juga di awal sama wajibul gunnah, mimnya lama nah, kemudian ini ada nun dan ada ain ainnya sukun juga dibaca dengan jelas, jangan dimasukkan ke hidung. Rabbika fahaddits. Ha ini juga ha pedes ya, ha yang dalam, ha bukan ha. Kemudian yang terakhir, nah ini juga sering sekali hilang huruf sa ini. Huruf sa itu kalau kita baca, Pak ya, dia itu ada angin. Ya, ada angin yang berjalan dan ada suara yang mengalir. Bi ni'mati rabbika fahaddits.
baik putus. Ya, kalau kita baca putus itu tidak sempurna hurufnya. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu hilang itu. Salah. Yang benarnya adalah bi ni'mati rabbika fahaddits. Jalan. Seberapa lama jalannya Ustaz? Sama seperti kita baca bismillah. Bismillah, sama lagi sin. Fahaddits, ya. Jadi seperti itu cara bacanya. Nah, kita ulang dari alam yajid, kawan. Jangan ingat ya, di alam itu jangan kita baca datar, ya. Alam. Lagi tanya tu manyang, ya. Kita bertanya kan ada intonasi, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sama-sama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sekali lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Coba kita baca alam. Alam mendeng. Alam. Kalau kita baca alam kan beda ya. Alam dengan alam. Kita bedakan. Alam. Nah, berbeda ya. Jadi intonasinya berbeda. Satu pernyataan, satu lagi pertanyaan, Pak, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sama-sama. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Sama juga di sini, coba sama-sama. Fahada. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan fahada. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, tebalkan lagi. Fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fala taqhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, tebalkan Pak, jangan lupa ya. Fala tanhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma
bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan lupa nya ba ujungnya be je kesin ya. Jadi be berat hak mangen kaje kesin nentu. Nyo terdengar saya kalau gesin. Nyo kadis. Nyo menyata baca apa namanya? Terlalu berangin jadi sin, Pak, ya. Jadi anginnya bukan angin sin, Pak, ya, tapi angin sa. Caranya bagaimana? Caranya letakkan dulu ujung lidah di ujung gigi seri atas begini. Mohon maaf ya. Fahaddits. Jadi angin yang keluar itu angin sa. Ya, bukan angin sin. Kalau kita salah taruhnya jadi sin, Pak. Fahaddits. Itu sin. Ini yang keluarnya harus sa. Fahaddits, ya, seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sama-sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jadi huruf sa, ya, bukan huruf sin. Dan di ujung itu tetap harus kita baca dengan ada anginnya, Pak. Jangan putus. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu hilang itu, ya. Jadi sa-nya kurang sempurna kalau seperti itu. Ya, demikian saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita tutup? Ya, Pak, silakan. Huruf dhat wala dhalin, ya. Ya, cara mengetahui huruf dhat kita baca benar atau salah pada misalnya pada waladhdallin itu pada aliran suara, Pak, ya. Kalau kita bacanya misalnya dia sukun, ya. Kalau dia sukun, kalau dia tidak sukun kan nggak ada memang. Kalau sukun atau bertasydid, maka kalau dia jalan suaranya itu benar. Tapi kalau berhenti itu tandanya kita masih baca dengan ujung lidah, Pak. Misalnya kita baca ghairil maghdubi alaihim walad, itu ujung lidah, walad, nggak jalan dia. Tapi kalau kita baca dengan tepi lidah, walau, ngalir suaranya, walau, sama juga di sini, wow, jalan. Tapi kalau kita baca dengan ujung, wow, berhenti, wow, duha, seperti itu. Jadi boleh kita jadikan sebagai standar benarnya adalah kalau kita baca dia sukun, yang benarnya mengalir suaranya. Tapi kalau berhenti itu kurang tepat bacaannya. Ada lagi, Pak, pertanyaan? Ya, Pak Syukri. Berarti gha, jadinya gha. Ain je ke gha, ya betul. Menyelipung ghailan, ya. Wa wajadaka itu jauh sekali, Pak, ya. Kalau apa namanya? Kalau mungkin ainnya masuk ke hidung itu mungkin masih dimaafkan. Ya, kurung-kurung fasih bacut, ya. Kadang-kadang ada baca ain agak masuk ke hidung. Wa wajadaka, itu masih dimaklumi itu. Tapi kalau berubah huruf, Pak, ya, kalau dari ain ke ghin ini fatal. Kenapa? Berubah arti. Ghailan, ghillan itu wa may yaghlu, durhaka arti ghailan itu, ya. Wa wajadaka ghailan, dan Allah mendapatkanmu, padahalnya kan ailan itu miskin, ya, kita bilang bahasa kita artinya tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita baca wa wajadaka ghailan, dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan durhaka, fa aghnama, jauh makna, ya, daripada yang sebenarnya. Dan kalau seandainya huruf itu kalau berubah huruf, Pak, itu tidak boleh di ini. Memang kalau memang dia orang yang membaca itu jadi imam, itu harus diingatkan kalau huruf, ya. Tapi kalau sifat huruf, kadang-kadang yang tebal agak lipih bacut, kadang-kadang lebih panjang bacutnya, alhamdulillah. Tapi membalik huruf itu harus tegas diingatkan, karena itu fatal sekali. Ya, ada lagi terakhir? Ya. Membedakan alam
pernyataan dan alam pertanyaan. Apakah ada beda tulisannya? Kalau ini alam pertanyaan itu ada tanda teri ini satu ini. Ya. Kalau alam pernyataan itu tidak ada. Apakah tidak. Di Al-Quran ada juga? Di Al-Quran tidak ada, Pak. Tidak ada. Makanya kita dalam membaca Al-Qurannya harus kadang-kadang juga harus kembali juga kepada makna, ya. Jadi gitu saya buat ada strip supaya kita bedakan bahwa alam yang pada pertanyaan itu adalah susunan daripada kata-kata a dengan lam, ya. Artinya ada hamzah a sendiri dan ada lam yang sendiri. Gabungan kedua itu jadi alam. Itu pada pertanyaan. Itu dasar pertanyaan. Tapi kalau pada alam itu tidak ada, Pak. Memang dasar fiilnya itu dari alama ya'lamu alamun. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu alam, ya. Alam itu bukan alam, ya, tapi alam. Alam itu penyakit, Pak. Ya, sakit. Ana alam, ya. Ana a'lamu. Jadi sakit itu kalau alam itu. Jadi kalau kita perhatikan sama juga dengan fahada itu, ya. Fahada itu dalam Al-Quran tidak dibedakan. Cuman kalau kita punya pengetahuan itu kita bisa baca. Sama dengan misalnya pada Al-Quran cetakan Arab, ya, coba kita perhatikan nanti itu kan lafaz jalalah, lafaz Allah itu tidak lagi dibuat panjang, Pak, kan, di atas. Kalau Quran Indonesia kan ada baris tegak di atasnya, kan, fathahnya itu baris tegak. Tapi kalau di Quran Arab itu tidak ada. Kenapa? Apakah beda tulisan? Bukan beda. Tetapi memang orang Arab sudah maklum, bagi orang Arab membaca lafaz Allah itu 2 harakat. Itu sudah maklum, sudah menjadi hana peleda pegahli, memang kamu pun mendumnya. Ya, memang sudah bahasa sendiri mereka. Tapi kalau pada kita, kadang-kadang danyo sering baca Al-Quran Indonesia, baca Al-Quran Arab juga nya kamu kalau danyo. Haruh panjang liba Allah ataupun kata salah Quran, ini salah Qurannya. Padahal bukan seperti itu. Artinya bagi orang Arab itu sudah maklum, tapi bagi kita harus belajar, ya. Harus kita bedakan mana yang dibaca seperti ini dan mana yang dibaca dengan cara yang berbeda. Nah, seperti itu saja pada pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.